Bayangkan, kamu dinyatakan meninggal. Tahlilan 1000 harimu sudah selesai. Doa-doa sudah ditutup. Lalu, di malam itu, kamu mengetuk pintu rumahmu sendiri. Bukan sebagai hantu, bukan sebagai bayangan, tapi sebagai manusia yang 3 tahun hilang di Laut Selatan. Dan yang paling mengerikan, dia pulang, tapi bukan lagi manusia yang sama. Dinyatakan mati 3 tahun. Pemuda ini pulang saat tahlilan. 27 tahun yang lalu, pantai selatan itu belum seramai sekarang. Belum ada kafe, belum ada lampu-lampu hias, apalagi wisata malam. Jalan menuju pantai masih berupa tanah berbatu. Kanan kirinya semak dan pepohonan liar. Saat malam turun, gelap, benar-benar gelap. Hanya ditemani suara ombak yang memukul karang tanpa henti. Pasirnya hitam, halus, dan terasa dingin, meski matahari baru saja tenggelam. Angin laut bertiup panjang, membawa bau asin yang menusuk hidung. Dan jika didengarkan lama-lama, suaranya seperti bisikan pelan yang tidak jelas asalnya dari mana. Hari itu, 6 pemuda datang dari sebuah kota kecil di Jawa Tengah. Mereka perjalanan berjam-jam dengan motor dan 1 mobil tua pinjaman. Sepanjang jalan, tawa mereka tidak putus-putus. Bagi mereka, perjalanan ini adalah petualangan. Sesuatu yang akan diceritakan berulang-ulang nanti, sambil tertawa di warung kopi atau saat nongkrong di pos ronda. Mereka masih muda, masih merasa hidup ini panjang. Dan bahaya adalah sesuatu yang hanya ada di cerita orang lain. Nama mereka adalah Banyu, Gilang, Dimas, Panji, Eko, dan 1 orang lagi yang namanya belakangan jarang disebut. Bukan karena tidak penting, tapi karena dia termasuk yang cepat melupakan. Dan ingatan orang-orang lebih sering tertuju pada 1 nama saja. Nama yang tak pernah benar-benar pulang dari pantai itu. Di antara mereka, Banyu dan Gilang adalah yang paling dekat. Sejak SMP, bangku mereka selalu berdampingan. Kalau yang satu bolos, yang lain nekat. Kalau yang satu punya masalah, yang lain pasti tahu duluan. Banyu dikenal lebih berani, lebih nekat, sementara Gilang sering berperan sebagai penyeimbang. Meski sering juga akhirnya ikut terseret oleh ide Banyu yang spontan. Liburan ke pantai selatan ini murni ide Banyu. Dia yang pertama kali mengusulkan saat nongkrong malam-malam di depan rumah Panji. Dengan mata berbinar, Banyu berkata kalau Laut Selatan itu beda. Lebih ganas, lebih jujur. Sekali-kali kita lihat laut yang ganas, katanya sambil tertawa. Biar tahu, dunia nggak cuma lapangan bola sama warung kopi. Kalimat itu disambut sorakan dan anggukan setuju. Tak ada yang bertanya soal bahaya, tak ada yang berpikir 2 kali. Sore itu, setelah sampai dan mendirikan tenda seadanya, mereka duduk di atas pasir sambil membuka bekal. Matahari mulai condong ke barat, warnanya jingga kemerahan, memantul di permukaan laut yang bergelombang. Saat itulah seorang bapak tua mendekat. Jalannya pelan, kakinya telanjang, membawa tongkat kayu yang ujungnya sudah halus karena sering dipakai. Orang-orang sekitar memanggilnya Mbah Darmo. Rambutnya putih semua, kusut, kulitnya hitam, terbakar matahari. Wajahnya penuh keriput, tapi yang paling membuat tidak nyaman adalah matanya. Tatapan Mbah Darmo bukan tatapan orang tua biasa. Ada kesan dalam, seolah-olah dia sudah melihat terlalu banyak kejadian yang tidak sanggup diceritakan pada sembarang orang. Mbah Darmo duduk tidak jauh dari mereka, lalu mulai bercerita tanpa diminta tentang laut yang tidak pernah benar-benar sepi, tentang orang-orang yang datang dengan niat main-main, lalu pulang dengan cara yang berbeda. Saat berbicara, suaranya pelan, hampir kalah oleh suara ombak. Kalau main air, jangan ke tengah, pesan Mbah Darmo sambil menancapkan tongkatnya. Kipesia, Laut Selatan ini nggak pernah kosong. Banyak yang pulang, tapi bukan dengan cara yang kalian bayangkan. Dimas sempat melirik Banyu sambil tersenyum kecil.
Panji menahan tawa, Eko menunduk sopan. Mereka mengangguk-angguk, mengucapkan terima kasih, tapi di dalam hati, tak satu pun benar-benar menyimpan peringatan itu. Bagi mereka, itu hanya cerita orang tua, mitos yang sering dilebih-lebihkan. Menjelang maghrib, saat cahaya matahari mulai redup dan angin terasa lebih dingin, Banyu berdiri dan menepuk bahu Gilang. Tanpa banyak bicara, keduanya sudah sepakat. Mereka melepas baju, berlari ke arah air, sementara yang lain memilih tetap di pasir. Ombak terlihat bersahabat, tidak terlalu tinggi, hanya naik turun seperti napas panjang laut. Langit berwarna jingga keemasan, indah, hampir menenangkan. Banyu dan Gilang tertawa, saling menyiram air, sesekali menantang ombak kecil yang datang. Mereka masuk semakin ke tengah. Air sudah setinggi dada, lalu setinggi leher. Tidak ada tanda apapun, tidak ada angin besar, tidak ada suara aneh. Sampai tiba-tiba, satu ombak datang tanpa peringatan. Ombak itu bukan seperti sebelumnya. Tingginya menjulang, gelap, dan bergerak cepat. Seperti dinding hitam yang tiba-tiba muncul dari dasar laut. Dalam hitungan detik, tubuh mereka terangkat. Gilang sempat berteriak memanggil nama Banyu. Suaranya pecah oleh angin dan air. Gilang meraih tangan Banyu. Jarinya mencengkeram pergelangan tangan sahabatnya itu sekuat tenaga. Untuk sesaat, Gilang merasa masih bisa menarik Banyu kembali. 1 detik, 2 detik, lalu tarikan dari bawah terasa jauh lebih kuat. Genggaman itu terlepas, tubuh Banyu terseret ke arah laut dalam. Kepalanya sempat muncul 1 kali, matanya terbuka, lebar, lalu hilang. Tidak ada teriakan, tidak ada kesempatan kedua. Seakan laut membuka mulutnya dan menelan Banyu bulat-bulat. Kepanikan pecah. Gilang diseret ke tepi oleh ombak berikutnya. Batuk-batuk sambil menangis histeris. Dimas, Panji, dan Eko berlari ke air. Tapi semuanya sudah terlambat. Yang tersisa hanya gelombang air yang kembali tenang, seolah tidak pernah terjadi apa-apa. Pencarian dilakukan selama berhari-hari. Tim SAR datang. Perahu nelayan menyisir laut. Warga ikut membantu. Doa dipanjatkan siang dan malam. Tapi laut seperti menutup rapat rahasianya. Tidak ada jasad, tidak ada pakaian, tidak ada tanda apapun. Akhirnya, dengan hati yang remuk, keluarga Ibu Lastri dan Bapak Hardi dipanggil. Dengan suara bergetar, keputusan disampaikan. Tanpa bukti, tanpa kepastian, hanya berdasarkan waktu dan keadaan. Banyu dinyatakan meninggal dunia. Dan sejak hari itu, pantai selatan tak pernah lagi terasa sama bagi mereka yang pernah menyebut nama Banyu dengan tawa. Sejak kejadian itu, Gilang tidak pernah benar-benar pulang. Tubuhnya memang kembali ke rumah orang tuanya. Tapi semua orang yang melihatnya tahu ada sesuatu yang tertinggal jauh di sana. Di pantai selatan, tempat Banyu menghilang, Jelang Lebi sering duduk melamun, menatap kosong ke halaman rumah, seolah pikirannya terus berjalan ke arah laut. Senyumnya hilang, tawanya lenyap. Bahkan suara langkah orang lewat pun sering membuatnya tersentak ketakutan. Setiap malam, teriakan Gilang memecah sunyi kampung. Dia terbangun dengan napas terengah-engah. Keringat membasahi tubuhnya, dan mulutnya berulang kali menyebut satu nama yang sama. Banyu. Kadang teriakannya begitu keras, sampai membuat tetangga terbangun. Tangannya bergerak liar, mencengkeram udara, kosong. Seolah masih mencoba meraih pergelangan tangan sahabatnya yang terlepas di laut. Beberapa kali, kuku Gilang melukai telapak tangannya sendiri karena terlalu kuat menggenggam sesuatu yang tidak ada. Ibu Rahayu sering memeluk tubuh anaknya yang gemetar. Air matanya tidak pernah benar-benar kering. Setiap kali Gilang sadar, dia selalu bertanya dengan suara lirih, "Bu, Banyu di mana?" Pertanyaan itu
selalu menghantam dada Ibu Rahayu seperti palu. Tidak ada jawaban yang bisa dia berikan selain pelukan dan ishak yang ditahan. Kondisi Gilang makin memburuk dari hari ke hari. Dia mulai sering kejang tanpa sebab. Tubuhnya kaku, rahangnya mengatup keras, dan matanya terbalik ke atas. Kadang matanya terbuka, menatap lurus ke satu titik, tapi kosong, seperti tidak ada siapa pun di balik tatapan itu. Bapak Pramono beberapa kali harus menahan tubuh Gilang agar tidak membentur lantai. Suara napas Gilang terdengar berat, bukan seperti orang sakit biasa, tapi seperti orang yang sedang berjuang di antara dua dunia. Pak Dokter Seto sudah datang berkali-kali. Dengan peralatan seadanya, dia memeriksa Gilang, memberi suntikan, dan obat penenang. Tapi semua itu hanya bertahan sebentar. Setelah obatnya habis, kondisi Gilang kembali seperti semula, bahkan terasa semakin parah. Akhirnya, Pak Dokter Seto duduk lama di ruang tamu, menunduk, lalu menghela napas berat. Medis, nggak ada yang bisa saya jelaskan, katanya pelan kepada Bapak Pramono dan Ibu Rahayu. Organ tubuhnya normal, tapi seperti bukan tubuhnya yang sakit. Kalimat itu membuat suasana rumah terasa makin dingin. Malam itu, Bapak Pramono memutuskan melakukan sesuatu yang sebelumnya selalu dia hindari. Dia mengajak Ibu Rahayu membawa Gilang ke seorang kiai sepuh yang tinggal di pinggiran desa. Kiai itu dikenal jarang bicara, tapi banyak orang bilang doanya sering terkabul. Saat bertemu, sang kiai hanya memandang Gilang lama sekali. Matanya terpejam, bibirnya komat kamit pelan. Suasana terasa berat, seolah udara di ruangan itu mengental. Setelah beberapa menit yang terasa sangat panjang, sang kiai membuka mata dan berkata dengan suara rendah, "Jiwa anak ini sering pergi ke laut mencari temannya yang tertinggal di sana. Kalau dibiarkan, suatu hari tubuhnya akan kosong." Ibu Rahayu langsung menangis terseduh. Bapak Pramono menunduk, tangannya mengepal. Malam itu juga dilakukan ritual sederhana di rumah mereka. Tidak ada sesajen aneh, hanya doa-doa panjang yang dilantunkan dengan suara lirih. Lampu rumah diredupkan. Angin malam berembus pelan, membawa suara jangkrik dan desir daun. Di tengga doa, sesuatu yang tidak pernah mereka bayangkan terjadi. Ibu Rahayu tiba-tiba berdiri. Gerakannya pelan, tapi pasti. Matanya terbuka, tapi tatapannya kosong, seperti tidak melihat siapapun di sekelilingnya. Bapak Pramono memanggil namanya, tapi tidak ada respons. Ibu Rahayu melangkah keluar rumah, melewati pintu tanpa alas kaki, terus berjalan lurus ke arah jalan desa. Beberapa detik kemudian, Gilang ikut bangkit. Tubuhnya yang sebelumnya lemas mendadak tegak. Wajahnya datar, matanya menatap lurus ke depan. Dia mengikuti langkah ibunya tanpa sepatah kata pun. Malam itu, keduanya menghilang. Warga panik. Bapak Pramono berteriak minta tolong. Orang-orang membawa senter, obor, dan motor, menyisir jalan desa hingga ke arah pantai. Nama Ibu Rahayu dan Gilang dipanggil berulang kali, tapi hanya suara ombak yang menjawab. Pantai selatan malam itu tampak gelap dan asing. Ombak terdengar lebih berat dari biasanya, seperti ada sesuatu yang bergerak di bawah permukaannya. Berlangsung sampai menjelang pagi. Banyak yang mulai putus asa. Beberapa orang bahkan berbisik bahwa Laut Selatan sudah mengambil 2 nyawa lagi. Namun, saat matahari mulai naik, sebuah kapal nelayan berteriak dari kejauhan. Di Tenggalot, mereka menemukan 2 tubuh terapung, Ibu Rahayu dan Gilang. Keduanya masih hidup, masih bernapas. Meski tubuh mereka dingin dan lemas, kepulangan mereka disambut tangis dan doa. Sejak hari itu, Gilang perlahan pulih. Dia mulai bisa tidur tanpa teriakan. Kejangnya berkurang, tatapan matanya perlahan kembali, seolah jiwanya benar-benar pulang ke tempatnya. Tapi bagi warga desa, kejadian itu tidak pernah benar-benar selesai.
Di setiap obrolan selalu ada satu pertanyaan yang tidak berani diucapkan keras-keras, tapi terus bergema di benak mereka semua. Apa yang sebenarnya ada di Laut Selatan? 3 tahun berlalu, sejak hari ketika Laut Selatan merenggut Banyu dari genggaman sahabatnya. Waktu memang berjalan, luka perlahan mengering, tapi bekasnya tetap tinggal. Di rumah kecil milik Ibu Lastri dan Bapak Hardi, nama Banyu masih sering disebut dalam doa. Pakaiannya masih tersimpan rapi di lemari, sandalnya masih tergantung di belakang pintu, seolah Banyu hanya pergi sebentar dan akan pulang kapan saja. Malam itu, hujan gerimis turun sejak sore. Rumah Ibu Lastri dan Bapak Hardi dipenuhi suara doa. Tahlilan 1000 hari kematian Banyu baru saja selesai. Para tetangga masih duduk bersila. Sebagian menunduk, sebagian mengusap wajah. Aroma kemenyan bercampur dengan bau tanah basah memenuhi ruangan. Lampu rumah dibuat redup, menciptakan suasana yang sendu dan khusyuk. Saat satu persatu tamu berpamitan, suasana rumah mulai sepi. Ibu Lastri merapikan sajadah. Bapak Hardi duduk diam di sudut ruangan, menatap kosong ke arah pintu. Tidak ada yang berbicara, hanya suara hujan dan detak jam dinding yang terdengar jelas. Tiba-tiba, terdengar ketukan di pintu. Tok, tok, tok. Ketukannya pelan, teratur, tapi cukup membuat semua yang ada di dalam rumah saling berpandangan. Ibu Lastri berhenti bergerak, jantungnya berdegup lebih kencang. Bapak Hardi berdiri perlahan, kakinya terasa berat saat melangkah ke pintu. Saat pintu dibuka, dunia seakan berhenti berputar. Banyu berdiri tepat di ambang pintu. Tubuhnya yuta, tidak ada luka, tidak ada bekas apapun. Kulitnya pucat, tapi hangat saat disentuh. Matanya hidup, menatap lurus ke arah orang tuanya. Dia bukan bayangan, bukan pula sosok transparan seperti hantu yang sering diceritakan orang. Dia nyata, terlalu nyata untuk dianggap ilusi. Ibu Lastri menjerit pelan, lututnya lemas. Bapak Hardi mematung, air mata mengalir tanpa disadari. Beberapa tetangga yang belum jauh mendengar suara ribut dan kembali masuk ke rumah. Malam itu berubah menjadi campuran antara tangis, takbir, dan bisikan ketakutan. Banyu melangkah masuk dengan pelan. Dia duduk di lantai, menunduk sopan, seperti anak yang baru pulang dari perjalanan jauh. Suaranya terdengar lirih, tapi jelas. Semua orang diam, tak berani memotong satu kata pun. Banyu mulai bercerita tentang Laut Selatan yang selama ini hanya dikenal sebagai hamparan air ganas. Di balik ombak dan arusnya, ada kerajaan yang tidak bisa dilihat mata manusia. Tempat itu terang, tapi bukan terang seperti matahari. Terang yang dingin dan membuat waktu terasa aneh. Di sana, waktu tidak berjalan seperti di dunia manusia. 3 tahun di dunia atas hanya terasa seperti 1 bulan di sana. Banyu mengatakan dia tidak mati. Ombak besar hari itu tidak membunuhnya, tapi membawanya ke tempat lain. Dia diselamatkan oleh makhluk-makhluk yang tidak bisa dia jelaskan dengan kata-kata manusia. Mereka memberinya tempat tinggal, memberinya tugas, dan memberinya makan. Tapi sejak awal, ada satu aturan yang terus diingatkan. Jangan pernah menyentuh makanan yang mereka sajikan. Banyu mengaku aroma makanan itu luar biasa. Wujudnya indah, warnanya menggoda, dan baunya membuat perutnya melilit kelaparan. Berkali-kali dia hampir menyerah, tapi setiap kali tangannya mendekat, wajah Ibu Lastri dan Bapak Hardi terlintas di pikirannya. Dia memilih menahan lapar, meski tubuhnya terasa lemas. Di kerajaan itu, Banyu disebut sebagai budak. Dia disuruh bekerja, membersihkan tempat-tempat tertentu, mengangkat benda-benda berat yang tidak pernah dia mengerti fungsinya. Dia tidak boleh bertanya, tidak boleh menolak, dan yang paling menakutkan, dia tidak boleh pulang. Setiap kali dia mencoba berbicara tentang dunia manusia, suasana di sekelilingnya berubah dingin dan berat.
Entah bagaimana, pada hari yang dia yakini sebagai bulan terakhir di sana, sesuatu berubah. Tidak ada perintah, tidak ada penjaga. Jalan yang sebelumnya selalu tertutup tiba-tiba terbuka. Tanpa berpikir panjang, Banyu berjalan. Mbak Campbell membawanya. Tapi kali ini, melepaskannya di dunia manusia. Cerita itu membuat semua yang mendengarkan merinding. Tidak ada yang berani bertanya lebih jauh. Malam itu, Banyu tidur di rumahnya sendiri, di kamar lamanya, ditemani doa dan rasa syukur yang tidak putus-putus. Namun, kebahagiaan itu tidak bertahan lama. 3 hari setelah kepulangannya, Banyu berubah. Dia berhenti berbicara. Bibirnya tidak lagi mengucapkan satu kata pun. Bahkan, untuk menjawab pertanyaan sederhana, tatapannya sering kosong. Seperti mendengarkan sesuatu yang tidak bisa didengar orang lain. Dia menolak makanan manusia, nasi, lauk, buah, semua hanya disentuh, lalu ditinggalkan. Banyu hanya mau makan bunga, melati, kenanga, mawar, dan bunga-bunga liar yang tumbuh di sekitar rumah. Dia memakannya pada jam-jam tertentu, biasanya menjelang subuh atau saat senja. Setelah itu, dia akan duduk menghadap laut, menatap garis cakrawala tanpa berkedip, seolah menunggu sesuatu yang akan datang. Banyu hidup lama. Dia berjalan di antara manusia, tapi tidak pernah benar-benar kembali menjadi bagian dari mereka. Orang-orang belajar menerima kehadirannya dengan rasa hormat dan sedikit takut. Tidak ada yang berani bertanya terlalu banyak. Dan hingga kini, setiap kali senja tiba dan angin laut bertiup lebih dingin dari biasanya, satu pertanyaan masih terus menggantung di benak banyak orang. Apa yang sebenarnya masih tinggal di dalam diri Banyu, dan apa yang sudah dia tinggalkan di Laut Selatan? Dan cerita pun tamat.